Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman, ayah, bunda, dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 8 yaitu Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota Pramuka Siaga pada pembelajaran kedua. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sudah siap teman-teman? Tidak lupa siapkan buku tema 8-nya ya, atau tema 3H, oke? Dan juga pensilnya untuk teman-teman mengerjakan tugas-tugas. Baik, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, yang pertama adalah melalui kegiatan Ayo Telaah, siswa dapat mengetahui lambang gerakan Pramuka Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan Ayo Rumuskan, mengenal sudut bangun datar, siswa dapat melengkapi mind map dengan tepat. Oke, yang ketiga, melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat mengetahui nama benda-benda yang membentuk sudut dengan tepat. Baik teman-teman, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, oke, Bunda mau tanya, teman-teman tahu nggak sih lambang gerakan pramuka itu apa ya, teman-teman? Betul sekali, lambangnya seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini adalah lambang gerakan pramuka. Namanya apa ya? Betul, namanya adalah tunas kelapa nih, teman-teman. Nah, tunas kelapa ini sudah digunakan sejak 14 Agustus 1961. Nah, teman-teman coba lihat. Ini adalah gambar Bapak Sumarjo Atmodipuro. Beliau adalah pembina pramuka, teman-teman. Nah, jadi gerakan pramuka Indonesia ini berlambangkan tunas kelapa. Dan pembina pramukanya adalah Bapak Sumarjo Atmodipuro. Lambang ini tidak hanya digunakan untuk sebagai lambang pramuka teman-teman, tapi juga digunakan pada bendera, papan nama, panji, dan juga lencana gitu. Oke, kita lanjut. Nah, alasan mengapa menggunakan tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka Indonesia. Di sini Bunda sudah tuliskan beberapa alasannya nih teman-teman. Yang pertama yaitu tunas kelapa atau cikal melambangkan setiap anggota pramuka merupakan tunas bangsa Indonesia. Harus bisa mengharumkan nama Indonesia, teman-teman. Yang kedua, tunas kelapa bisa bertahan lama dalam kondisi apapun, melambangkan bahwa setiap anggota pramuka harus bisa bertahan dalam menghadapi segala tantangan untuk mengabdi pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja, melambangkan bahwa setiap anggota pramuka bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh tinggi menjulang dan menjadi salah satu pohon tertinggi, menunjukkan bahwa setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar pohon kelapa biasanya tumbuh kuat di tanah, melambangkan bahwa setiap anggota pramuka berpegang pada keyakinan yang kuat untuk mencapai cita-citanya. Dan yang keenam, pohon kelapa merupakan pohon yang memiliki segudang manfaat nih teman-teman. Dari mulai akar sampai ke ujung atas daunnya. Itu melambangkan bahwa setiap anggota pramuka merupakan manusia yang berguna bagi negara Indonesia. Jadi,
kita sebagai anggota pramuka harus bangga dan semangat dalam berlatih pramuka agar berguna bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam menetapkan suatu lambang sebuah gerakan itu tidak sembarangan ya teman-teman. Jadi lambang gerakan pramuka ini ternyata memiliki 6 alasan kenapa milihnya itu tunas kelapa gitu. Jadi ini alasannya itu sangat-sangat bagus dan juga memotivasi para anggota pramuka gitu untuk menjadi seperti tunas kelapa yang akan tumbuh menjadi pohon kelapa yang tinggi dan juga banyak sekali manfaatnya untuk semua makhluk hidup gitu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman tentang lambang gerakan pramuka Indonesia? Baik, kita lanjutkan. Duniawi. Siluet tunas kelapa merupakan lambang gerakan pramuka Indonesia seperti yang pertama tadi sudah Bunda tampilkan ya. Nah, pemilihan siluet tunas kelapa karena tunas kelapa memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Betul sekali. Hal ini yang menjadi harapan agar anggota pramuka dapat bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Betul sekali teman-teman. Jadi harapannya itu supaya anggota pramuka ini bisa sama seperti tunas kelapa yang tumbuh menjadi kelapa. Jadi pohon kelapa maksudnya. Gitu. Jadi bisa bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa gitu teman-teman. Nah, berikut ini adalah gambar bendera nih teman-teman. Di sini ada bendera merah putih, ada bendera pramuka dan juga bendera WOSM nih teman-teman. Apa itu bendera WOSM? Bendera WOSM itu yang ini nih teman-teman nih. Ini kan bendera merah putih, bendera pramuka dan juga bendera WOSM. Bendera WOSM ini berbentuk persegi panjang nih teman-teman. Merupakan bendera kepanduan dunia. Jadi yang ada di dunia nih teman-teman. Kalau ini kan kepanduan di Indonesia yaitu Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, ini bendera kepanduan dunia. Nah, bendera merah putih, bendera tunas kelapa, dan bendera WOSM berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini adalah bangun datar yang terbentuk dari hubungan 4 buah titik. Nih, teman-teman, ini bentuknya persegi panjang ya, karena memiliki 2 panjang dan juga 2 lebar. Memiliki 4 buah titik. Titiknya ada di sini 1, 2, 3, dan 4. Betul sekali. Nah, pada setiap titik terdapat pertemuan yang dihubungkan dengan garis sisi. Jadi contohnya adalah titik ini nih teman-teman. Misalnya titik yang di sini. Itu adalah pertemuan yang dihubungkan dengan 2 garis. Yaitu garis yang atas dan juga garis yang samping ini. Maka ada titik di sini. Nah, di sini juga ada nih teman-teman. Jika titiknya di sini, maka garisnya adalah yang ke atas dan juga yang ke samping. Begitu juga dengan yang lainnya ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kedua sisi terbentuklah sudut gitu teman-teman. Jadi, ini ada sudutnya di sini. Setiap pertemuan dua garis lurus, maka terbentuklah sebuah sudut. Baik, kita lanjut. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar bendera berikut ini. Ini adalah bentuk persegi panjang ya teman-teman, seperti yang tadi Bunda sudah contohkan. Jadi di sini titiknya kita anggap dengan huruf O. Kemudian garis yang ke atas kita lambangkan dengan huruf A. Dan juga yang ke samping kita lambangkan dengan huruf B. Nah teman-teman, jadi titik ini ada karena ada dua garis yang bertemu gitu. Nah, di sini membentuk sebuah sudut. Kita lihat penjelasan berikut. Garis AO dan garis OB berpotongan dan membentuk sudut AOB. Garis A ke O dinamakan garis AO. Garis O ke B dinamakan garis OB. Kedua garis ini berpotongan nih teman-teman. Jadi yang satu lurus ke bawah, yang satu lagi lurus ke samping. Nah, ini membentuk sebuah sudut teman-teman bentuknya.
Gitu. Nah, garis AO dan garis OB merupakan kaki-kaki sudut. Nah, yang ini yang garis panjang ini adalah kaki-kaki sudut nih teman-teman. Kaki-kaki sudut pembentuk sudut. Sedangkan titik O dinamakan titik sudut karena ya adanya di titik sini teman-teman ya. Oke. Nah, sudut biasanya dilambangkan dengan seperti ini teman-teman. Atau agak lebih miring lagi seperti ini. Gini bentuknya. Gitu ya teman-teman. Nah, sudut AOB dapat dilambangkan dengan gambar sudut, kemudian dituliskan AOB. Jadi, sudut ini terbentuk dari dua buah garis yang berpotongan ya teman-teman. Oke, dan dihubungkan dengan titik sudut. Betul. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan garis-garis berikut ini teman-teman. Apakah ini bisa dinamakan membentuk sudut? Coba dilihat ya, yang satu ini adalah garisnya lurus. Kemudian satu lagi garisnya melengkung. Kira-kira bisa nggak nih teman-teman dinamakan sudut? Oke, kita lihat dulu yang satu lagi. Ini garisnya melengkung, yang ininya lurus. Kemudian yang satu lagi, ini melengkung, ini lurus. Coba teman-teman amati apakah ada perbedaan antara ketiga garis ini dan juga garis AOB ini. Coba, kira-kira apa ya perbedaannya teman-teman? Ya, betul sekali. Kalau garis AOB ini, kedua garisnya adalah garis lurus, teman-teman. Tapi, kalau garis yang ada di tiga gambar ini adalah satu garisnya garis lurus, yaitu A ke B, kemudian yang F ini, kemudian yang H. Nah, tapi satu garisnya lagi itu melengkung, gitu. Pertemuan dua garis pada gambar di atas tidak membentuk sudut. Hal ini karena salah satu garis yang berpotongan bukan garis lurus. Ya, teman-teman. Jadi, garis yang membentuk sudut adalah dua garis yang berpotongan tapi harus garis lurus, teman-teman. Seperti AOB ini. Kalau bentuknya seperti yang ini, itu tidak dapat membentuk sudut. Karena salah satunya bukan garis lurus. Seperti garis yang ini, dan yang ini adalah garis lengkung. Oke, teman-teman sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Mind map sudut. Teman-teman silahkan buka bukunya di halaman 13. Oke, nanti teman-teman bisa isikan di sana. Sudut terbentuk dari perpotongan titik-titik garis lurus. Tadi Bunda sudah sebutkan berapa perpotongan, berapa garis lurus, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Garis-garis pembentuk sudut disebut titik-titik-titik. Oke, jika teman-teman tadi menyimak, pasti teman-teman tahu jawabannya. Lalu ada lagi, terletak di antara dua garis lurus yang titik-titik-titik. Oke, kira-kira siapa yang tahu nih jawabannya? Oke, kita mulai dari yang ini dulu ya. Terbentuk dari perpotongan titik-titik-titik garis lurus. Kira-kira apa teman-teman? Dari berapa perpotongan garis lurus? Good job. Perpotongan dua garis lurus. Hebat teman-teman. Bunda kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke yang kotak selanjutnya. Garis-garis pembentuk sudut disebut apa teman-teman tadi? Garis AO dan juga garis OB disebut apa? Betul sekali, kaki-kaki sudut. Hebat teman-teman, berarti teman-teman tandanya menyimak Bunda. Oke, lanjut. Terletak di antara dua garis lurus yang apa tadi Bunda bilang? Untuk membentuk sudut, maka dua garis lurus ini harus apa? Harus berpotongan. Betul sekali. Masya Allah. Hebat teman-teman kelas 3. Good job semua. Oke, nanti teman-teman bisa tuliskan ini di halaman 13 ya. Kita lanjut dulu. Nah, contoh benda yang membentuk sudut. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu nih, cara menentukan sudut itu seperti apa. Pertemuan dua garis lurus yang berpotongan. Oke, jadi syaratnya adalah garis lurus. Nah, teman-teman
Nah, ini adalah contoh benda yang membentuk sudut, yaitu pintu. Betul sekali, teman-teman. Kenapa pintu, Bunda? Karena tadi teman-teman masih ingat yang Bunda katakan, sudut itu terbentuk dari dua buah garis lurus yang berpotongan. Nah, di pintu ini ada dua buah garis lurus nih teman-teman yang berpotongan. Satu, kemudian ada lagi dua. Nah, disinilah terjadi sebuah sudut nih teman-teman. Terbentuk sebuah sudut di sini, kemudian di sini, di bawah sini, dan juga di sini nih teman-teman. Jadi, sudut itu terbentuk dari dua buah garis lurus yang berpotongan. Teman-teman harus ingat. Oke, gambar yang kedua Bunda contohkan di sini adalah apa ini kira-kira teman-teman? Betul sekali, adalah bingkai foto. Kenapa bingkai foto? Karena bingkai foto juga memiliki garis lurus nih teman-teman, sama seperti pintu. Oke, nah teman-teman, untuk yang ini teman-teman bisa tuliskan di halaman 17 yang paling atas nih teman-teman, yang ada 5 kolom. Teman-teman bisa tuliskan nama benda yang membentuk sudut. Di sini sudah Bunda tampilkan dua. Teman-teman tugasnya mencari 3 contoh benda lain yang membentuk sudut. Tapi teman-teman harus ingat, harus benda yang memiliki dua garis lurus yang berpotongan. Seperti pintu ini, yang dimiliki oleh pintu dan juga yang dimiliki oleh bingkai foto. Oke. Jadi yang harus membentuk sudut seperti ini ya teman-teman. Cari bendanya. Oke teman-teman. Sip, Bunda yakin teman-teman pasti bisa semua. Oke, nah di sini ada uhrawi, yaitu sudut terbentuk dari perpotongan dua garis lurus. Ingat ya teman-teman, dua garis lurus. Jika titik sudut adalah suatu masalah dan garis lurus tersebut adalah cara kita memandang, maka untuk dapat menyelesaikan suatu masalah, tetaplah kita memilih cara pandang yang lurus, teman-teman. Maksud dari cara pandang yang lurus adalah senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, teman-teman, yang artinya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah arti dari Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-6, teman-teman. Jadi teman-teman harus ingat, apapun masalah kita, kita harus tetap memiliki cara pandang yang lurus, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran tersebut, teman-teman. Oke? Jadi tugas teman-teman hari ini ada dua, yaitu halaman berapa tadi teman-teman? Halaman 13 dan juga halaman 17 ya teman-teman. Oke. Nanti teman-teman bisa langsung kumpulkan ke Bunda gurunya. Baik teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman. Bunda ucapkan lagi terima kasih sebanyak-banyaknya karena teman-teman sudah mau bergabung dalam pembelajaran hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dan juga teman-teman kerjakan tugas-tugasnya dengan mudah. Amin. Jika teman-teman masih merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh langsung menghubungi Bunda gurunya masing-masing ya. Oke. Akhir kata dari Bunda, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baik Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Sampai bertemu lagi di pembelajaran tematik selanjutnya.